Hello everyone, gue Gen, dan selamat datang di channel Genimet 2. Yang dimana di channel ini gue bakal upload sesuatu yang pengen gue upload selain animasi ya, yang kagak bisa gue upload di channel utama gue. Dan di video ini, kayaknya ini video terakhir untuk mini PC yang ini. Dan ya ini udah bisa gue bilang ya, kalau di video ini kan hampir kelar gitu ya judulnya. Ya ini. Dan kayaknya ini video kelar gitu gue bilangnya mini PC yang gue bikin ini. Ya karena gue udah kayak udah memecahkan masalahnya gitu ya, kayak memperbaiki masalah gitu, udah selesai gitu. Blue screen kemarin udah selesai gitu ya, kayak apa lagi gitu. Semuanya ya hampir semuanya udah bisa gue pecahkan gitu masalahnya, udah gue bisa benerin gitu. Ya yang intinya tuh satu, ada masalah yang kagak bisa gua kagak bisa gua benerin gitu di project gua ini, mini PC gua yang gua bikin ini, yaitu HDMI yang kata gua kemarin, yang ini HDMI-nya dia kagak bisa ya, kagak bisa ngeluarin sinyal dari eGPU-nya gitu ya, yang dimana gue kagak bisa pakai monitor kedua gue buat nampilin second monitornya dari mini PC ini, sayang sekali. Padahal ini mini PC yang gue beli, yang gue unboxing di video pertama itu adalah dia menggunakan dua HDMI, yang dimana dia bisa menggunakan dua screen atau dua monitor lah gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu, udah segala hal gue coba, kayak menyelidikin softwarenya gitu, kayak mencek-cek apa, kayak ada salah setting atau apa gitu, atau softwarenya kayak ada masalah. Dan gue udah selidiki di software, sisi softwarenya nggak bisa juga gitu ya, kayak di di otak-atik juga gue bisa gitu. Gue sih kayaknya lebih lebih percaya antara masalahnya tuh ada di hardwarenya. Jadi gue kayaknya udah sebatas itu aja gitu, buat gue kayak perlihatkan masalahnya gitu. Bukan perlihatkan sih, kayak gue perlihatan gue soal menemukan soal masalahnya yang di mini PC ini gitu. Tapi ya mungkin juga nih di video terakhir ini gue bakal membuat kesimpulan gitu atau recap ya, setelah beberapa bulan gue menghilang gitu aja ya, kayak karena hal ini gitu, kayak membikin ya sesuatu yang I don't know berguna apa enggak ya. Ya intinya tuh gue bikin ini tuh buat backup yang PC gue yang ini. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa yang PC gede gue ini tuh, gue bisa pakai yang ini gitu buat jaga-jaga. Tapi ya selama gue bikin gitu ya, kayak time consuming banget gitu ya, gak kayak beli yang udah jadi ya intinya. Jadi tinggal langsung pakai aja. Tapi ya karena ini videonya yang terakhir buat gue bahasin soal topik mini PC yang project gue bikin ini, ya gitulah, udah selesai juga gitu. Ngapain juga kan, udah buang-buang waktu berbulan-bulan segala macam. Animasi gue tunda, commission bahkan gue tunda, yang dimana tuh seharusnya prioritas pertama gitu. Tapi entah gue kenapa ini gue lebih memprioritaskan ini. Tapi ya udahlah, ya udah kelar. Jadi mungkin setelah gue kelarin commission gue, kayaknya setelah itu gue bakal kayak lanjut lagi gitu YouTube. Gue nggak tahu ya, kayak ekonomi keuangan gue tuh bakal menutupi gitu atau enggak gitu. Tapi kalau belum menutupi, gue kayaknya bakal bukan cancel sih, tunda lagi gitu. Kayak gue delay lagi animasinya, gue bikin ngelanjutin channel Genimet yang animation utama gue itu. Soalnya gue kalau misalnya nggak ada pegang uang gitu ya, buat ya gitu, kayak lah ya, kayak membiayai keseharian ya, makan minum ya, intinya bayar tagihan apa gitu, listrik gitu ya, pokoknya lah ya harus ada pegangan uang gitu ya. Ya doain aja kayak gue ada pegangan gitu sekarang nih lagi, ya gitulah, mana lagi akhir bulan gitu ya kan. Kalau misalnya kalian udah pada kerja, kalian tau lah ya. Tapi intinya itu aja yang pengen go in point ya. Ini udah kelar ya. Nanti gue pengen bongkar lagi sentuhan terakhirnya gitu, kayak ada yang pengen gue ubah, kayak ada sesuatu gitu di sini pengen gue ubah lagi.
Lalu recap atau kesimpulan dari gue mengerjakan ini, ya begitulah ya. Harapan gue sih yang dimana tuh cashnya tuh gue nggak pengen kayak penyok-penyok gini ya, ya mau gimana lagi gitu ya kan, karena udah bolak-balik kayak gitu-gitulah. Ininya juga kayaknya gara-gara penyok-penyok gini kan kayak nggak rata lagi, nggak mulus lagi tuh gara-gara heat panas yang ditimbulkan sama si motherboardnya ini. Soalnya kadang tuh bisa sampai 80 derajat gitu ya mentoknya. Iya panas banget jadinya ya. Namanya juga kan ini gua menggunakan plastik pla ya buat 3D printernya, 3D printernya, 3D printer, 3D printnya ya. Ya, gua kayaknya ada ini juga sih kayak ngedesain ulang lagi gitu. Mungkin nanti aja nunggu budgetnya lagi gitu ya kan, kayak ngebenarin case-nya ini gitu ya. Sama juga masalahnya juga ada sih, tapi gue hiraukan aja nih soal baterainya yang dimana tuh dia cepet banget habis. Nah ngomongin soal baterai lagi di sini, gue udah yang gue bilang di itu ya di video yang ini, bahwa gue tuh di video ini tuh bilang pengen bikin powerbanknya gitu ya. Ya udah gue bikin. Gue nggak tahu ini bisa tahan sampai berapa. Kayaknya ya kayak sama aja gitu kayak di ini baterai yang ada di sini. Entah baterainya yang di dalam nih gua pakainya yang udah drop gitu ya. Gua nggak punya baterai yang bagus gitu soalnya. Mahal Pak kalau misalnya beli yang baru gitu. Kalau baterai apa nih 18650 ya. Ya pokoknya baterai yang di laptop gitu ya. Gua bikin. Ini juga gua sekalian juga kan nambahin ini powerbanknya, nambahin buat USB gini buat bisa gua ya isi ulang HP gue tanpa colok listrik lagi gitu kan, tanpa ke PLN lagi gitu. Dan ini aja gue udah seneng banget gitu bisa bikin ginian nih. Kalau misalnya dicolokin sih bisa dia ya, cuman nggak ketahuan juga kan kayak apa ya itunya, kecuali gue uji coba gitu, gue perlihatkan ke kalian soal penggunaan ini di mini PC-nya ini soal powerbanknya ya. Kemarin sih udah gue tes gitu, lumayan kayaknya 30 menit nambah durasi pemakaian ini. Yang gak apa-apa lah, yang penting bisa tanpa listrik aja gitu, gue seneng banget ya. Di sini previewnya gue bisa, ntar gue ubah posisi tangan, gue bisa pakai stylusnya. Oh ya bagi yang belum tahu, ini yang kalau kalian nonton video pertama ya, pertama kali gitu maksud gue nonton video ini, belum nonton video part-part sebelumnya gitu ya kalian ya. Ini sebenarnya tuh adalah screennya ini pen display yang pernah gue review. Kalian bisa cek videonya di channel utama gue ya, Genimet Animation. Ini adalah Gaomon VD 1220 ya 1220. Dan ini gue jadiin project, gue pakai buat project mini PC gue. Yang gue bisa bilang ini adalah tablet Windows yang dimana gak bisa disentuh, cuman bisa pakai stylus doang. Dan gue bisa gambar di sini tanpa harus kayak bawa laptop lagi gitu, karena udah ada OS-nya, ada motherboard di sini. Gue jadiin satu gitu ya. Ya sebutannya itu all-in-one PC lah. Ini juga gue udah pasangin stand gini, cakep banget dah. Ini indikator baterainya kalau misalnya kita copot dia masih bisa nyala. Ini ya gue kalau misalnya kalian tau lah di video sebelumnya, gue misalnya kalau ini pengen habis baterai atau udah penuh baterai, gue bisa lihat di sini gitu. Jadi gak takut kalau misalnya tiba-tiba mati gitu aja ya. Jadi kalau misalnya udah mau habis, itu indikatornya menandakan low angkanya gitu. Jadi ya gue siap-siap aja gitu buat ngematiin ininya, PC-nya. Yap, seneng banget dah gue. Karena udah masalahnya kelar semua, jadi gue bisa pakai ini PC buat segala hal ya. Yang intinya tuh gue bisa pakai ini di luar rumah, karena ini bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Ada baterainya juga gitu kan, bla bla bla. Yang paling bagian yang paling gue suka tuh adalah di belakangnya ini. Kayaknya gue terinspirasi sama
RO ROG yang flow itu, yang di belakangnya dimana dia ada RGB-nya gini. Padahal itu RGB juga dari MOS gitu. Ya, coba kita sentuhan terakhir ya. Kita bongkar ini. Nah, ini dia guys. Ini bagian belakangnya yang belum lihat ya, kayak gini tampilannya. Inside pic-nya. Ya. Bagi yang belum tahu, ini kalau pen display itu dalamnya cuma LCD sama pen inputnya ya. Kalau di smartphone itu namanya touchscreen ya. Kalau ini enggak, ini ya sejenis kayak gitu juga fungsinya, cuman pakai pen ya itunya satu. Dia pakai pen gitu, nggak pakai sentuh ini, nggak bisa dia. Ya, apa ya, yang pengen gua ubah. Oh ya ini, di sini gua nancapin apa ya, solder jadi satu ya, antena Bluetooth sama WiFi. Gua tadi soalnya nyoba Bluetoothnya gitu, kayak kagak bisa ngedeteksi sinyal Bluetooth lain gitu ya. Kayak gue bakal pisahin ini satu, sama gue juga pengen ini ubah ground dari audio ke ground motherboard aja. Ini soalnya gue pakai groundnya di yang controller ini. Soalnya masalahnya dia kayak dengung dikit gitu ya. Ya tapi gak parah, gak separah yang kayak sebelumnya gitu. Ini masalahnya udah gue fix juga, cuman gue pengen completely silent gitu ya, tanpa ada noise apa segala macam, dengung apa gitu ya. Ya, coba kita praktek. Oke, jadi di sini guys, gue pengen misahin kabelnya tadi ya. Kabel apa tadi namanya? Kabel Bluetooth sama WiFi ya, yang dimana nih gue satuin. Lalu ini udah terpisah gitu. Gue pengen nancapin di mana tapi ya ini ya. Mungkin di sini aja gitu ya. Tapi gimana ya? Atau dibiarin aja ya? Soalnya nggak sering pakai wifi bluetooth juga gue, tapi ya walau diperlukan kan lumayan gitu kalau misalnya stabil sinyalnya. Anjir, susah banget ngomong. Pinset gue mana? Pinset, where are you? Lalu gue pengen pisahin this maybe. Coba gue copot, dia hilang nggak ya suaranya? Ini udah gue copot, coba kita dengar lewat headset supaya lebih bisa jelas gitu gue mantaunya. Yap guys, sayangnya ya, ternyata tetap aja gitu dia masih ada suara apa ya, dengingnya gitu, suara noise-nya gitu. Jadi ya terpaksa gue kembalikan. Mungkin gue cari solusi yang lain ya, karena ini tidak berhasil gitu. Jadi ya gue bakal kembaliin lagi ke tempat semula kabel groundnya, karena dia tidak ngepek sama sekali ya. Dan terakhir gue pengen nyoba si Bluetoothnya, apakah dia bisa normal sinyalnya ya. Coba kita cek di sini.
Coba kita buka setting. Coba langsung aja. Gue nggak tahu ya ini apa benar apa bukan kabel ininya, Bluetoothnya. Coba kita tambah. Headset gue coba. Terdeteksi Mi Band gue tuh jam digital, jam band. Yep, still the same. Sama aja ternyata. Cuman ini aja yang bisa ke scan sinyalnya, bisa ke deteksi. Cuman jam tangan gua doang. Sama aja kayak sebelumnya. Apa gua salah ya? Salah, coba. Apakah terhubung sama ground masalahnya? Coba kita copot. Coba kita ulang scanningnya. Tangan gua cuma 2 aja. I hope this is working. Nope, still the same. Oh, bisa coy. Bisa. Yes. Mungkin antara gua kehubung sama ground tadi ya. Oh, coba dipasang lagi dong. Kita pasang lagi. Gue belum pasti ini. The fuck. Kaget gue. Suara headset. Suara case TWS gue ternyata. Gue kira apaan. Oke, ini kabel wifi / bluetooth sudah terpasang. Coba kita scan ulang. Oke, it's working. Yap. Oke, ternyata benar. Kagak bisa digabung ya. Ini Redmi AirDots adalah TWS gua yang ini. Dia berhasil nge-scan. Yap. Berarti gua mikirin ini gimana bikin antenanya secara terpisah ya. Jadi ini ada 2 kabel tuh yang kecil, yang abu-abu sama hitam ya. Dia ternyata kagak bisa disatuin gitu. Nah sebelumnya ini gue satuin, yang dimana langsung gue solder di timahnya itu ya. Jadi ya ternyata itu masalahnya. Oke, fix. Jadi gue tinggal mikirin masalah soal dengung ini, tapi dia tidak terlalu mengganggu sih ya, kayak yang sebelumnya itu yang sebelumnya mengganggu banget. Dia gede banget suara dengungnya soalnya. Tapi ya nggak apa-apa ya, walaupun ada sedikit masalahnya ya nggak terlalu mengganggu kayak yang sebelumnya lah. Oke. Yep. Kayaknya gue sudahin aja part yang terakhir ini, video ini ya. Masalah beres ya, walaupun belum beres-beres banget sih. Mungkin juga nanti gue bakal oprek lagi nih, soalnya pengen upgrade baterainya dan lain-lainnya juga kan. Ya pertama sih intinya baterainya gitu, soalnya kagak bisa lama gue makanya kalau makanya pakai baterai gitu. Kalau misalnya kalau mau lama gitu harus ditancepin adaptornya gitu ya. At least sekarang udah beres lah ya kerjaan gue. Yap. Thank you guys yang udah ngikutin gue bikin vlog gak jelas ini. Ya intinya gue pengen kasih sesuatu ke kalian ya, pengen gue share aja gitu ke kalian. Siapa tahu kan di kalian ini menarik gitu yang apa gue bahas ini. Yap. Tetap
tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Genimet, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And as always, have a nice day. Bye-bye.